Di video kali ini gue akan bikin sedikit lebih beda, yaitu comparison. Weigold Standard ini brand udah hampir 25 tahun di Indonesia. Semua orang yang nge-gym bukan udah tau lah Weigold. Kalau misalkan bingung cari Wei apa, Weigold. Udah pernah nyoba A, B, C, bosan, pakai apa lagi enakan ya, balik lagi Weigold ya. Semua orang udah tahu itu Weigold karena kualitasnya juga udah terbukti. Nah, ini apa nih yang putih nih? Mungkin banyak yang belum pernah lihat. EVL. Ini adalah brand baru, EVL Isolate Protein. Ini whey protein isolate 100%. EVL ini brand dari Amerika. Ini lagi top level di sana karena dia menduduki nomor 1 di bodybuilding.com. So, apa yang menjadi perbedaan antara On Whey Gold dan EVL Isolate? Yuk kita bahas. Oke, yuk langsung kita bahas. Ini Whey Gold. Ya, Whey Gold kita bisa lihat dari depan. Kalau misalnya kita belum ngerti ingredients, kita lihat, oh ini udah isolates nih, berarti udah bagus dong. Tapi ini juga isolate, bedanya apa dong? Nah, jadi kita tuh kalau misalkan lihat whey protein, pertama kali yang paling penting kalau menurut gue adalah kita harus lihat dulu ini ingredientnya. Jadi source dari proteinnya itu apa? Kita lihat, ini tulisannya adalah protein blend, dalam kurung whey protein isolates, whey protein concentrate, whey peptides. Jadi kalau misalkan penjelasan whey protein isolate yang paling pertama itu adalah kandungan yang paling dominan. Jadi dari whey gold ini kandungan paling dominannya adalah whey protein isolate, lalu di blend dengan whey protein concentrate yang lebih rendah, lalu di blend lagi dengan whey peptides. Kenapa gitu? Apa tujuan dia blend? Tujuan dia blend adalah untuk tetap maintain kualitas isolate, yang berarti adalah nggak mencret, nggak mules, jarang jerawatan, karena udah primernya isolate. Namun untuk reduce cost, dia tambahin whey protein concentrate, karena harga concentrate dan harga isolate beda hampir 2,5 kali lipat. Berikutnya, kita lihat si EVL. Judulnya kan isolate nih ya, whey protein isolate nih judulnya nih. Tapi kita lihat belakangnya, whey protein isolate. Nggak ada koma WPC, nggak ada koma apapun. Berarti adalah si EVL isolate ini 100% isolate protein. Ya. Jadi kita mesti bedain. Yang 100% whey sama 100% isolate, bedanya apa? Kalau 100% whey, dia emang benar whey protein antara WPC atau WPI atau whey peptides atau hydrolyzed WPI. Benar dia 100% whey dan dia tidak ada campuran yang lebih inferior seperti egg protein atau milk protein. Maka dia bisa klaim 100% whey. Kalau misalkan EVL dia 100% isolate protein, berarti dia 100% whey protein isolate. Kalau dari sini udah bisa diambil kesimpulan, lebih bagus EVL karena dia 100% whey protein isolate. Ada juga produk yang klaim 100% isolate, tapi dia nggak sebut 100% whey protein isolate karena dia isolate memang, tapi dia ada campuran milk isolate dan juga egg isolate. Nah itu kalian cukup tahu bahwa yang paling bagus adalah whey. Milk dan egg itu penambah untuk pengurang cost aja. Penambah ingredient untuk mengurangi cost. Jadi dari segi protein source kita udah tahu bagusan si EVL dibanding whey gold dari segi protein source ya. Berikutnya kita bahas dari segi ingredients. Nah, ingredientsnya adalah kalori lebih kecil EVL, fat lebih kecil EVL, kolesterol di bawah 5 mg, kolesterol 30 mg, kelihatan nggak? Ya. Oke. Nah, kita bisa lihat jadi di sini kandungan dari EVL lebih bagus dibanding whey gold. Dari segi protein rasio juga, ini 24 dibagi 30 itu sekitar 77%. Kalau ini 25 dibagi 31. 25 dibagi 31. Itu sekitar 80%. Beda tipis. Cuman secara source beda, karena ini udah isolate, ini masih ada sedikit WPC. Cuma nggak apa-apa kalau primernya udah isolate itu juga udah bagus. Nah, berikutnya dari segi BCAA. Di sini 5,5 gram BCA, ini 6 gram BCA, oke nggak gitu beda jauh.
Nah, bedanya kalau misalkan isolate itu enaknya udah lactose free. Jadi kalau misalkan lo orang pakai whey itu suka jerawatan, suka mencret, mules, udah nggak usah coba-coba yang murah-murah WPC lah. Langsung hajar WPI aja, karena kalau misalkan lo orang jerawatan ujung-ujungnya nggak kepake, mubazir. Nah, lalu dari segi mixability, gampang larut apa enggak? Sebenarnya ini produk dua-dua gue udah coba, larutnya sama-sama gampang, udah sama-sama bagus, dan bisa di mix dengan apa aja yang lu mau, itu udah enak banget. Kalau misalkan dari segi rasa ya, kalau rasa WGS semua orang tahu rasanya agak hambar, agak tipis. Buat yang nggak suka manis, ini udah pilihan utama. Cuma kalau misalkan lu suka manis, gue nggak gitu rekomend si isolate protein, si Whey Gold. Kalau si isolate protein ini rasa cuma ada dua, coklat dan strawberry. Nah, kalau misalkan lo mau banyak pilihan rasa, lo bisa pakai si Whey Gold. Ada coklat, vanilla, strawberry, ada cookies, ada rocky road, ada choco-malt, ada segala macam. Ini ada banyak rasa. Kalau misalkan si IVL cuma ada dua, coklat dan juga strawberry. Yang strawberry-nya gue nggak bawa. Kalau strawberry-nya itu adalah dia seri khusus Steve Aoki, yaitu si DJ Steve Aoki. Dalamnya ada strawberry crumble, ada beneran biji-biji strawberry. Nah, itu juga enak banget, gue udah pernah coba. Berikutnya dari segi harga ya. WGS kita pakai harga dari Tokopedia, 5 LB itu 795. 795 dibagi 74 serving, berarti per serving sekitar 11.000. Nah, kalau dari si IVL Isolate ini harganya 925.000 karena dia isolate, jadi tentu lebih mahal. 925.000 dibagi 72.000, berarti per serving sekitar 12.000 sampai 13.000. Sebenarnya nggak gitu beda jauh, cuman dari segi harga emang menang si On Whey Gold, dan juga dia emang lebih lama. Jadi pilihan balik ke kalian mau On Whey Gold, kalau misalkan udah biasa, gue nggak mau coba-coba yang baru, gue pasti aja On Whey Gold. Tapi kalau misalkan kalian bilang, gue udah bosan pakai On Whey Gold, gue mau coba yang baru, bisa pakai IVL Isolate. Karena ini sama-sama 5 LBS, sama-sama whey protein, ini Isolate Blend Concentrate, ini 100% Isolate. Dan kalau misalkan gue pesannya sekali lagi, kalau misalkan kalian itu yang modelnya pakai whey langsung mules, langsung mencret jerawatan, udah langsung coba Isolate aja, nggak usah coba yang concentrate segala macam. Terus ya oke, itu aja yang kita perlu tahu kalau misalkan beli protein adalah pertama ingredients-nya. Kita harus tahu nih protein source-nya apa. Dan yang kedua kalian baca nutrition facts-nya. Dan yang ketiga harga juga penting. Lalu yang paling penting adalah tetap rutin latihan, pola makan diatur, jangan begadang, istirahat yang cukup. Yang penting progressive overload, protein untuk membantu pembentukan otot, dan biasanya kalau semuanya itu udah dipenuhin, hasil pasti akan kelihatan. Dan sharing gue tentang On Whey Gold versus IVL Isolate, gue mungkin nggak terlalu breakdown terlalu dalam, nanti akan gue bikin video lainnya untuk breakdown per produk. Kalau misalkan untuk kalian yang suka, atau misalkan mau lihat produk-produk perbandingan produk yang lainnya, boleh komen, nanti akan gue bikin reviewnya. Oke, thank you for watching. Good luck.